Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita di pertengahan puasa di tengah pandemi corona. Itu artinya Allah berikan kita kesempatan untuk mengambil destinasi terakhir dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Baqarah 183. Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita mereka yang mampu meraih destinasi Allah di Al-Baqarah 183 adalah mereka yang memiliki ciri dan identitas. Nah, bagaimanakah ciri dan identitas mereka yang mampu meraih destinasi terakhir Allah dalam Al-Baqarah 183? Baginda kita Rasul sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menitik beratkan 4 hal mereka yang mampu meraih destinasi terakhir Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Apa saja yang 4 ini? Yang pertama adalah anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul min akhlaqil muslim, di antara akhlak muslim itu ada 4. Yang pertama adalah husnul hadisi idza hadasa, bicara yang baik, ngomong yang baik untuk kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tatanan bicara yang baik yang disampaikan Rasul? Rasul menitik beratkan pada 2 hal. Yang pertama adalah bicara anil maudu, tema yang baik, objek yang baik yang dibicarakan tidak lain kecuali kebaikan-kebaikan yang kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul mengajarkan kita pilihlah konten yang baik, pas, cocok untuk kebaikan. Contoh misalnya, dalam kosakata kita selalu memilih. Saya orang Betawi misalnya, bahwa kata-kata luh gua ini terkesan kasar tapi menjadi pengakraban bagi kita kalau itu dilontarkan pada sesama umurnya 1 letting. Tapi kalau untuk orang yang lebih tua, maka ini tidak dibenarkan. Maka selain maudunya, kontennya baik, tema yang baik, ambil kosakata yang pas untuk kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang keluar dari lidah kita inilah doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa husnul istima' idza hudisa. Nah, yang menarik adalah yang pertama adalah hadasa, yang kedua hudisa. Ini artinya hudisa menjadi majhul. Itu artinya setelah bicara yang baik kita dituntut oleh Rasul untuk wa husnul istima', menjadi pendengar yang baik. Berapa banyak orang mampu bicara tapi tidak mampu untuk menjadi pendengar. Berapa banyak dia bicara baik tapi tidak mampu menjadi pendengar yang baik. Ayo kita menjadi pendengar yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita lihat wajahnya, tatap wajahnya ketika diajak bicara. Di majelis taklim saat guru sudah hadir, kita tatap apa yang disampaikan. Wajahnya kita lihat, jangan kita menundukkan kepala sambil melihat handphone. Akhirnya apa? Terkantuk-kantuk. Khutbah Jumat, setiap Jumat, setiap melakukan aktivitas Jumatan, cari tempat duduk yang nikmat. Tatap wajah khatib kita, simak apa yang disampaikan olehnya, untuk kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat, inayah, maunah. Bagaimana mau dapat rahmat, inayah, maunah kalau kemudian ketika Jumatan tidak menatap wajah khatibnya, yang ditatap adalah jempol kakinya. Dari yang mulai yang sopan,
sampai yang kemudian mulai beringas. Wus, wus. Ayo kita niatkan meraih destinasi Allah terakhir la'allakum tattaqun dengan husnul istima', menjadi pendengar yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara dengan anak kita, kita ingin sekali pembicaraan kita didengar olehnya, diperhatikan olehnya. Mari belajar kita menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, wa husnul basyari idza laqiya. Wajahnya tetap ceria ketika bertemu dengan siapapun. Jangan tunjukkan masalah, karena sesungguhnya masalah ada karena Allah sedang menguji kita. Tunjukkan keceriaan. Jangan sampai orang bertanya, kusut amat muka, banyak masalah. Iya, ayo, semua kita masalah, dan masalah tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita. Rasul mengajarkan kita untuk wa husnul basyari idza laqiya, tetap ceria ketika bertemu dengan siapa saja. Rasul selalu mendahulukan untuk memberikan salam. Sahabat selalu saja ketinggalan dengan salam Rasul. Satu ketika Rasul bertamu ke rumah sahabat, diucapkan assalamualaikum. Sahabat melihat, dijawab dengan pelan. Assalamualaikum yang kedua, dijawab dengan pelan. Assalamualaikum yang ketiga, baru kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikirain Rasul tidak ada orang. Kami sengaja ya Rasul. Untuk kemudian, kenapa kau sengaja? Agar mendapatkan doa yang lebih dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi dalil kita, kalau kita berziarah, datang bertamu ke tetangga, salam kita sekali tidak dijawab, 2 kali tak dijawab, 3 kali kita balik kanan bubar jalan. Yang keempat adalah wawafa'un bil wa'di, menepati janji dengan siapa saja yang pernah dijanjikan. Ingat, janji memang tidak pernah ditagih, tapi janji harus ditepati di hadapan Allah dan Rasulnya. Ketika kita menepati janji, insya Allah kita membawa diri kita, menolong diri kita, mendapatkan rahmat dari Allah, menunjukkan bahwa kita masuk destinasi Allah, dan kita punya identitas yang Rasul sampaikan. Husnul hadisi idza hadasa, bicara yang baik. Wa husnul istima' idza hudisa, diajak bicara, menjadi pendengar yang baik. Wa husnul basyari idza laqiya, tetap ceria, wajahnya baik. Yang terakhir adalah wa wafa'un bil ahdi idza wa'ada. Sungguh janji Allah adalah sangat nyata. Mudah-mudahan kita insya Allah masuk dalam golongan yang Allah janjikan. Allahumma khtimna bihusnil khatimah wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.